Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saat ini kita bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk datang kembali memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saat ini kita mau datang kepadanya untuk membawa persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelum kita mulai kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang maha besar. Kami bersama-sama umat-Mu Tuhan, saat ini kami berkumpul di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Tuhan melawat setiap kami, Engkau Tuhan memberkati kami. Oleh sebab itu kami mau memberikan pujian hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan, umat Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa
segala raja. Kita mau terus serukan namanya yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dinyatakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semuanya namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan Yesus Tuhan Raja, dalam namanya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau berkuasa, Raja di atas segala raja. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, dalam namanya. Engkau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, berikan suara-suara kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, taruh harapan dan percaya kita hanya kepada Yesus. Dia bisa dipercaya, Dia bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kau yang berjanji setia, Kau pasti menggenapinya dalam hidup kami. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, dengan percaya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pada kau yang percaya lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau bersepakat dengan Engkau, kami mau percaya bahwa Tuhan Allah yang sudah menang. Engkau sudah mengalahkan maut sekalipun. Karena itu Tuhan, ketika kami mau melekat dengan Engkau, maka kami juga akan mengalami kemenangan yang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara ke dalam hati kami dan menuliskan pesan-pesan-Mu di dalam hati kami. Supaya dalam kami berjalan mengikut Engkau, kami tidak lemah, kami tidak gagal, kami tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Tapi kami ditemukan sampai pada akhirnya berdiri teguh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertata di tengah-tengah kami. Kau kerjakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan itu berdasarkan apa. Ya, itu sangat menentukan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, apakah kita mengikuti Tuhan yang betul, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, tapi juga Tuhan yang membuat kita takut. Tuhan yang seolah-olah bagi kita sudah siap dengan pukulan-pukulan, hajaran-hajaran kalau kita tidak nurut. Apa dasar kita mengikuti Tuhan? Apa dasar kita berjalan bersama Tuhan? Nah, kita akan melihat bahwa satu hal yang Tuhan nyatakan tentang dirinya, yaitu Dia berkata, aku ini baik,
Tuhan mau kita mengikut Dia dengan dasar bahwa kita ngerti, kita mengenal bahwa yang kita ikuti itu Tuhan yang baik. Dan ini awal daripada pengertian kita tentang bagaimana yang dikatakan providence of God. Itu artinya pemeliharaan Tuhan. Kadang kita nggak sadar bahwa ternyata Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Walaupun kita nggak lihat dengan jelas, tapi kita lihat pemeliharaan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan yang baik ini Bapak Ibu seringkali akan diuji dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang tidak baik lewat teman-teman. Atau bahkan mungkin juga teman-teman sepelayanan. Atau mungkin dari orang-orang yang kita pandang ternyata kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Kadang kita berkata, Tuhan, kenapa kok aku mengalami hal yang gak baik dalam hidupku? Kenapa Tuhan gak jagai aku? Kenapa Tuhan gak berkati aku? Kenapa Tuhan gak melindungi aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu akan hilang dengan sendirinya ketika saudara dan saya mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Kalau kita sampai kepada pengenalan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun yang terjadi dalam hidupku enggak baik. Walaupun aku mengalami tragedi. Walaupun badai terus berganti. Tapi Tuhan tetap baik. Nah, yang bisa mengenal Tuhan itu baik. Walaupun apapun keadaanku, Tuhan itu baik. Nah, pengenalan semacam ini yang akan membawa saudara dan saya itu tetap dengan Tuhan. Karena itu kita mau lihat satu hal yang dideklarasikan dan dinyanyikan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan terus-menerus oleh orang-orang Lewi yang ditaruh oleh Raja Daud untuk melayani 24 jam. Mereka menyanyikan lagu kepada Tuhan. Lagu yang dinyanyikan adalah kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Dan lagu ini terus menerus dinyanyikan. Bahkan saudara juga baca di dalam Mazmur di beberapa tempat disebutkan bahwasanya karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya diulang-ulang. Berarti apa saudara? Tuhan mau saudara dan saya betul-betul menangkap ini. Kebaikan Tuhan. Ketika engkau mengenal kebaikannya, siapa dia? Maka itu akan membuat satu dasar yang teguh. Di mana imanmu bisa berdiri teguh. Kalau dasarnya aja sudah goyang-goyang, maka ketika badai datang bisa goyang. Tapi ketika kita menyadari Tuhan itu baik. Dasar kita Tuhan itu baik. Maka apapun yang kita alami, saudara bisa tetap teguh. Nah, ini sifat Tuhan yang Tuhan mau. Kita nyanyikan terus, kita deklarasikan. Kami mau bersyukur karena kami punya Allah yang baik. Dan ini ternyata sifat yang baik ini sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Ini menjadi satu kualitas yang Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan kita itu baik, maka dia juga mencari
hamba-hambanya yang betul-betul punya hati yang baik. Mari kita baca Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya, ini dikatakan kepada hamba-hambanya yang waktu diberikan kepercayaan, diberikan talenta, kemudian dipanggil lagi. Semua kita satu kali kelak kita harus kembali. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Baik itu kemampuan, baik itu kepandaian, baik itu uang yang saudara punya, itu nanti Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Dan ketika satu persatu hamba ini dipanggil, maka Tuhan melihat yang dia katakan, yang direkomendasikan adalah kualifikasi baik dan setia. Baik ini dilihat di dalam baik dalam perbuatan. Jadi perbuatan kita yang baik kepada Tuhan itu menjadi kualifikasi saudara dan saya diterima atau tidak. Kalau Tuhan kita baik, maka dia mencari. Tuhan gak mencari orang-orang yang pinter. Tuhan gak mencari orang-orang yang berkarunia luar biasa. Tapi kalau di rumah sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, gak baik. Tuhan mencari hati hamba yang baik. Saudara, dunia kita mengajarkan kita harus punya cara untuk komunikasi yang baik. Untuk mempresentasikan bagaimana membina hubungan yang baik. Semuanya itu baik, tapi itu hanya di luar. Yang Tuhan cari justru yang di dalam. Di luar ketika kita bisa semua, kita maintain, semua luarnya kita baik. Tapi di dalamnya kita ternyata ada begitu banyak kebencian, kecewa, marah, atau rasa diperlakukan tidak adil. Tuhan mencari hati yang baik. Baik dan setia, ini yang Tuhan cari. Bahkan kesetiaan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Jadi kita akan melihat bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Allah kita yang baik itu. Yang pertama, kita mau melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya. Dia itu adalah gembala yang baik. Kita baca dari Yohanes 10 ayat yang 10 sampai yang ke-13. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya, jadi kita melihat di sini yang dibandingkan adalah yang dinamakan pencuri. Siapa itu pencuri? Si iblis. Dan pencuri ini tujuan akhirnya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dibandingkan di sini dengan gembala yang baik. Jadi kalau saudara melihat seorang pencuri, dia pasti pertamanya dia pura-pura baik. Dia akan berusaha mengambil dengan tidak diketahui.
Dan di sini dikatakan pencuri itu adalah iblis. Tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dan pencuri ini ternyata sistem cara kerjanya itu dia bisa memakai orang-orang. Nah, gembala yang baik, kemudian ada juga orang upahan. Dikatakan yang bukan gembala, bukan pemilik. Jadi ternyata ada pekerja-pekerja yang disuruh untuk mengembalakan domba ini, tetapi hatinya mereka itu adalah seorang upahan. Apa itu artinya seorang upahan? Seorang upahan itu berdasarkan gaji. Berdasarkan apa yang dia dapatkan. Loh, apa imbalanku? Apa yang diberikan kalau aku bekerja keras, kalau aku melakukan ini, imbalanku apa? Itulah mentalitas seorang upahan. Seorang upahan hanya mau bekerja kalau dia melihat ada imbalan yang dia bisa dapatkan. Dan ini ternyata dibandingkan dengan ini bukanlah hati gembala yang sesungguhnya. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan memanggil kita menjadi gembala-gembala kecil, Tuhan Yesus gembala agung, kita gembala-gembala kecil. Maka tujuan kita itu adalah memelihara domba. Tujuan kita bukan upah yang akan kita dapatkan. Betul, di dalam pekerjaan mendapatkan upah itu layak. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Itu hanyalah sarana. Berkat yang Tuhan beri itu sarana. Tapi tujuannya kita memelihara kawanan domba Allah. Dan seorang upahan ini dikatakan ketika dia melihat bahaya, maka dia tinggalkan domba-dombanya. Karena yang diutamakan adalah imbalan. Apa yang aku bisa dapatkan. Nah, itulah hati seorang upahan. Apa yang aku bisa dapatin. Kalau aku rugi terus gak mau. Dan yang terjadi, gembala itu diterkam dan dicerai-beraikan oleh pencuri. Di dalam Yeskiel, Tuhan juga menegur. Ada gembala-gembala yang hatinya tidak baik. Saudara, kita perlu menyadari bahwa domba itu hidupnya sangat bergantung dengan gembala. Gembalanya baik, mereka hidupnya baik. Gembalanya enggak baik, wah, malah petaka. Karena mereka domba enggak bisa melindungi diri sendiri, tidak bisa membuat hidupnya ini mencari untuk kehidupannya sendiri, dia enggak bisa. Hidup seorang domba, seekor domba sangat ditentukan oleh gembala. Karena itu kita melihat ketika Tuhan memberikan pernyataan, akulah gembala yang baik. Maka dia berkata, ini loh, kamu tahu kalau aku ini gembala yang baik. Yang kamu lihat yaitu gembala ini memberikan nyawa. Jadi ketika kita tadi lihat pencuri yang bertujuan mencuri, membunuh, membinasakan. Dengan orang-orang upahan yang meninggalkan domba sehingga dombanya diterkam, dicerai-beraikan. Maka satu-satunya cara bagi seorang gembala yang baik supaya domba ini selamat. Satu-satunya cara dia memberikan nyawa. Nah saudara, di titik ini saudara dan saya akan mulai mengenal kenapa
Yesus berkata, aku gembala yang baik. Pengenalan kita akan salib itu menentukan pengenalan kita akan siapa Yesus bagimu. Kenapa orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan ketika mereka mengalami masalah, mereka berontak. Mereka nggak terima. Mereka komplain, bersungut-sungut. Saya katakan, coba datang kepada salib. Ketika saudara merenungi salib itu, maka saudara bisa melihat penderitaanmu dibanding dengan salib, dan penderitaanmu yang diambil oleh salib Yesus. Ternyata titik kebaikan Tuhan itu terletak di salib. Gereja yang sejati tidak pernah melenceng dari pemberitaan salib. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan hubungan kita. Mari bacakan ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dikatakan di sini, Tuhan mengenal domba-dombanya, dan siapa yang menjadi domba-domba itu kenal dengan gembala. Pengenalan antara gembala dengan domba, kata Yesus, itu sampai menjadi sama dengan pengenalan antara Bapa dengan Yesus. Bapak dengan Yesus itu mengenal sudah dari kekekalan, gak ada waktunya, terus ribuan jutaan, miliaran tahun mereka kenal. Gembala dengan domba mengenal sama seperti Bapak dengan Yesus. Saya pernah mendengar kesaksian seorang wanita yang didekati oleh cowok. Dia gak suka sama cowok ini. Tapi ketika si cowok ini terus mendekati, kasih hadiah, ya, terus didekatin terus. Kebaikan kadonya datang terus. Lama-lama hati si cewek ini luruh juga. Dia menerima cowok ini menjadi suaminya. Anda orang tua, Bapak Ibu, kalau sudah bayangkan anakmu yang akan menikah, dapat seseorang yang wah kaya raya, ganteng, tapi ternyata orangnya enggak baik. Mau enggak? Saudara bisa percaya enggak? Punya uang banyak, punya muka yang wajah yang bagus, kedudukan yang bagus, tapi orangnya enggak baik. Mau enggak Anda sebagai orang tua, mau enggak kita sebagai wanita, mau mengikuti orang yang wah punya segalanya tapi hatinya enggak baik. Banyak orang justru mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Di tangan orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi kualitas baik itulah yang saudara ikuti. Dan Tuhan berkata, aku ini gembala yang baik. Dan engkau mengenal kebaikanku dengan
persembahan diriku di kayu salib. Saya katakan dalam diri saya dan saya yakin juga di dalam diri banyak orang. Siapa yang pernah mati buat saudara? Saya pernah lihat satu kisah ya, yang mengkisahkan prajurit ini dia diselamatkan. Dia diselamatkan oleh komandannya. Komandannya karena menyelamatkan ini, komandannya mati. Wah, keluarga si prajurit ini betul-betul berhutang karena komandan yang menyelamatkan anaknya mereka ini. Itu namanya hutang nyawa. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini, mungkin sangat-sangat jarang. Tapi Yesus sudah menunjukkan bagaimana dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Dan pengertian penerimaan kita. Betul-betul, ya Tuhan, Engkau mati bagiku. Itu hanya datang dari perenungan salib Yesus. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus bukan hanya seorang gembala yang baik. Dia adalah seorang guru yang baik. Lukas 18 ayat 18 dan 19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, orang ini yang masih muda dan kaya raya, dia berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk hidup yang kekal?" Dia merasa dia sudah cukup baik, karena itu dia ingin tanya pada Yesus, untuk memastikan aku masuk hidup yang kekal itu gimana? Dan ketika dia panggil Yesus, "Engkau guru yang baik," maka Yesus balik lagi tanya ke dia, "Loh, kenapa kamu panggil aku baik?" Ini bukan berarti bahwa Yesus berkata, "Aku ini gak baik kok," bukan. Yesus berkata, "Kenapa kamu panggil aku baik? Kenapa kamu mengatakan, mendeklarasikan aku baik?" Karena ya, pertanyaan Yesus ini yang dia tanya balik itu untuk menyingkapkan hati manusia. Ketika Yesus bertanya balik, maka dia ingin orang yang ditanya ini sadar, "Oh iya ya, kenapa kok aku panggil Yesus baik? Kenapa kok aku panggil dia guru yang baik?" Ada satu kisah seorang anak ketika dia dididik oleh orang tuanya, dididik oleh ibunya. Anak ini mencuri, ngambil. Ibunya pikir, ya anak kecil lah, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Dia ngambil lagi, ibunya gak apa-apa. Karena pendidikan dari seorang ibu yang sayang dengan anaknya, gak apa-apa. Akhirnya si anak ini kemudian sampailah dia masuk ke penjara karena mencuri. Di penjara itu dia baru ngerti, kenapa kok orang tuaku tidak ngajar yang benar. Bukan sebagai guru yang baik. Nah, ketika Yesus bertanya kembali, "Kenapa kamu panggil aku guru yang baik?" Kalau kamu percaya aku ini baik, berarti kamu harus nurut. Kalau engkau memanggil aku ini guru yang baik, kamu percayakan aku akan ngomong kepadamu yang baik. Maka ketika kita percaya yang baik, maka kita harus siap untuk nurut. Dan Tuhan berkata, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ketika Yesus menyatakan, tidak ada yang baik kecuali Allah. Karena Tuhan mau berkata, kamu mau cari kebaikan di dunia ini, dimanapun, yang namanya kebaikan yang murni, itu hanya ada kalau di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, walaupun dunia katakan, oh ini baik,
tetapi di luar Tuhan itu bukan sesuatu yang betul-betul baik. Seperti sekarang mungkin orang banyak melakukan kebaikan, makan sehat baik, olahraga baik. Tapi jangan lupakan hubungan dengan Tuhan yang justru jauh lebih penting. Di luar Tuhan, mau makan sehat, mau olahraga sehat, tapi kita hatinya tidak ada damai dengan Tuhan, tidak baik. Kita belum diampuni dengan Tuhan walaupun tubuh kita sehat, tidak baik. Karena tanpa pengampunan, akhir hidup kita tidak baik. Di luar Tuhan, sukses apapun yang engkau dapatnya di luar Tuhan, tidak baik. Bukankah itu kita lihat semakin orang sukses banyak uang, wah cobaannya semakin kepengen ini, kepengen itu. Karena dia merasa dia punya, dia bisa. Dan guru yang baik. Yesus berkata, kamu panggil aku guru yang baik? Kamu siap mendengar? Kalau engkau percaya aku guru yang baik. Seorang guru yang baik. Ketika ada jurang, maka dia katakan minggir, minggir. Jangan terus ke situ. Dan justru akhir-akhir ini kita melihat banyak orang mengikuti yang kelihatannya benar. Tapi ternyata ada yang gak benar. Nah itu namanya pengajaran yang palsu, guru palsu, nabi palsu. Itu banyak sekali di zaman akhir. Terjadi penyesatan yang begitu banyak. Gereja banyak orang-orang yang kelihatannya baik. Ngikutin yang baik. Tapi mereka gak tahu mereka sedang berjalan menuju jurang. Guru yang baik akan berkata stop. Jangan ke situ. Maka Yesus sebagai guru yang baik, dia memberitahukan yang baik. Coba tolong bacakan ayat 22-23. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Yesus, guru yang baik, dia kasih tahu kebenaran. Kamu sudah baik semua, mengikuti semua hukum Taurat, tidak mencuri, tidak berzina, menghormati ayah dan ibu. Tapi Yesus menunjukkan, ini loh nak, kamu kurang satu. Firman Tuhan berkata, firman itu seperti kaca, cermin. Cermin itu gak akan bohong. Kamu tanya ke temen, tanya ke orang, ini bagus gak? Oh bagus, bagus. Tapi ketika engkau berdiri di depan cermin, cermin itu gak akan bohong. Karena itu firman Tuhan, itu seperti cermin. Dia akan memberitahu kita dengan sesungguhnya. Kekurangan-kekurangan yang kita perlu lakukan, itu Tuhan akan beritahu. Dan dikatakan satu hal saja yang kamu kurang. Jual, bagi-bagikan, datang, ikut aku. Tinggalkan. Semua hartamu yang banyak, tinggalkan. Jual, kasih. Orang muda ini ketika dia mendengar, dia berkata, ini nasihat yang tidak baik.
Dia sangat sedih. Wah. Padahal Tuhan berkata, kamu panggil aku guru yang baik loh. Tapi ternyata engkau tidak bisa melihat, tidak bisa menerima kebaikan Tuhan untuk menyelamatkan nyawamu. Kekayaannya yang begitu besar, dipikir itu yang lebih baik. Mari kita mau percaya. Ketika Tuhan berkata, adalah sebuah anugerah. Bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Loh Tuhan, ya tidak baik toh Tuhan menderita. Kenapa aku harus menderita? Tapi kalau kita percaya dia guru yang baik, itu untuk sungguh-sungguh kebaikan kita. Yang ketiga kita melihat, dia bukan hanya gembala yang baik, guru yang baik, tapi Tuhan juga pemberi yang baik. Yakobus 1 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, saudara perhatikan ayat 16 dikatakan jangan sesat. Artinya apa? Jangan keliru. Jangan tertipu. Kamu kira yang bisa ngasih kebaikan itu oh si A, si B. Oh dunia, nanti kalau aku punya koneksi yang baik, kalau aku punya uang yang banyak, aku bisa dapat kebaikan. Tuhan berkata jangan sesat. Jangan tertipu. Karena Tuhan datang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah, kata anugerah di sini juga maksudnya adalah pemberian. Every good gift, every perfect gift. Setiap pemberian yang baik, setiap pemberian juga anugerah yang diberikan yang sempurna. Itu datangnya hanya dari atas. Bukan dari kanan, bukan dari kiri, bukan depan, bukan belakang. Jangan sesat. Kalau kita yakin, oh aku dapat ini karena si A, karena si B, karena si C. Kemudian kita mulai mengejar si A, si B, si C, kita kejar. Dan itu kata Tuhan, sesat. Semuanya dari Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan A, B, C sampai Z. Itu dari Tuhan. Tuhan sanggup. Dia pun dikatakan Tuhan itu yang punya ternak itu loh. Di 1000 gunung ada ternak-ternak itu semuanya punya Tuhan. Tuhan jual aja beberapa, udah dapat berapa. Jadi Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, kita mengharapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu kita harus mengharap hanya kepada Tuhan. Jangan mengharap dari siapapun. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Itu satu firman yang begitu jelas. Siapapun, mungkin istrimu, mungkin suamimu, kamu bersandar berharap kepada istrimu, suamimu, anakmu, temanmu. Siapapun. Pendoa, pendeta. Setiap pemberian yang baik, setiap pemberian yang sempurna itu dari atas dan dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan itu kalau memberi, dia itu tidak berubah-ubah, nggak pelin-pelan. Oh ya nanti aku kasih ya, ternyata nggak dikasih. Tuhan tidak seperti itu.
Apa yang Tuhan katakan ya adalah ya, tidak, tidak. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, ketika Tuhan memerintahkan saudara dan saya, kamu mengasihi orang yang gak baik. Karena apa? Tuhan sudah melakukannya dulu. Tuhan mengasihi semua orang. Baik yang baik maupun yang gak baik. Yang terima matahari siapa? Seluruh dunia menerima matahari. Coba saudara bisa bayangkan tanpa matahari. Tubuh kita bisa sehat. Itu karena juga sinar dari matahari. Begitu mataharinya berkurang, begitu musim dingin, maka penyakit-penyakitnya juga tambah banyak. Karena kesehatan kita juga didapat dari sinar itu. Semua pohon-pohon bisa mengeluarkan buah karena ada matahari. Tuhan memberikan matahari kepada semua. Bukan hanya kepada yang baik saja. Dan dikatakan dia juga memberikan hujan bagi semua. Baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Karena itu Bapak Ibu, mari di dalam hidup kita, kalau kita punya Tuhan yang baik, dia baik, dia bukannya, oh kamu gak benar ya, habis. Oh kamu gak benar ya, potong. Kalau Tuhan kita seperti itu, sudah habis saudara. Tapi karena Tuhan itu baik, orang yang gak baik juga masih dikasih matahari. Masih dikasih hujan. Tuhan menunggu supaya mereka satu kali bertobat. Itulah kebaikan Tuhan. Dan bahkan juga di dalam Kisah Para Rasul, coba dibacakan 14 ayat 16 sampai 17. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ya, dikatakan dalam zaman yang dulu-dulu Tuhan membiarkan bangsa-bangsa mengikuti jalannya masing-masing. Kemudian dikatakan namun ia bukan tidak menyatakan dirinya. Terjemahan yang lebih baik, namun dia tidak meninggalkan dirinya tanpa saksi. Jadi Tuhan memberikan saksi. Yaitu dengan berbagai-bagai kebaikan. Ternyata kebaikan Tuhan kepada semua orang itu menjadi kesaksian. Ini loh, Tuhan itu baik kepada kamu. Yaitu dengan apa? Memberikan hujan. Memberikan musim-musim di mana tanaman itu bisa mengeluarkan buah. Orang hanya bisa menanam, bisa menyirami, tapi orang tidak bisa membuat tanaman ini bunga, bisa jadi bakal buah, kemudian bisa jadi buah yang besar. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana dari biji bisa terus bertumbuh, keluar jadi buah. Buahnya banyak lagi. Dan dia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dari mana makanan saudara? Kalau bukan daripada tanah. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang kasih kita makan dari tanah. Jadi Tuhan menyatakan dirinya. Dia kasih kesaksian. Ini lo lihat kebaikanku. Karena itu Tuhan berkata
Coba hitung kebaikan Tuhan. Dulu ada sebuah lagu lama yang berkata, hitung berkat-Mu satu-satu. Karena Tuhan ingin kita itu menyadari, oh ternyata Tuhan itu ngasih ini. Tuhan ngasih ini, Tuhan ngasih ini. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan tujuan Tuhan dengan kebaikannya, yaitu supaya kita kembali kepada kebaikan Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendeklarasikan di sini, Tuhan itu baik kepada semua orang. Karena itu mari kita juga belajar bermurah hati kepada orang lain. Kita belajar punya anugerah. Jangan suka menghakimi, jangan suka menuntut. Ketika Tuhan itu baik kepada kita, Dia memberi. Ayo sambil ditunggu, kapan ya bertobat ya? Kapan ya dia sadar bahwa semua ini aku yang kasih. Dalam hidup saya Bapak Ibu, saya melihat ke belakang. Saya berada di tempat-tempat kadang-kadang Tuhan bawa ke tempat-tempat di mana di tempat yang asing, negeri yang lain, tidak kenal siapapun juga. Beberapa kali terjadi seperti itu. Di kota-kota yang berbeda. Tapi di situ saya melihat ternyata ada satu yang masih bersama dengan saya. Yaitu Tuhan. Saya melihat saya bisa pakai sepatu, saya bisa pakai tas. Itu semua dari Tuhan. Bahkan ketika harus melewati jalan-jalan yang berbahaya. Bahaya dari orang yang jahat. Bahaya dari kriminal. Bahaya dari cuaca yang buruk. Di situ saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Sendirian Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu yang bersama dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan sanggup menyertai. Dan dikatakan di sini Mazmur 145 deklarasi Tuhan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Penuh rahmat. Rahmat itu dari kata rakam. Rakam kita punya bahasa Indonesia, rahim. Seperti seorang ibu yang sayang sama anaknya. Karena ibu yang mengandung anaknya, dia ibu yang baik, dia gak bisa lupa anaknya. Sedemikian itu juga Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi ketika Tuhan melihat bangsa, mungkin Tuhan melihat bangsa Indonesia dengan orang yang banyak. Tuhan itu sayang dengan semua orang yang begitu banyak. Dan dikatakan Tuhan baik kepada semuanya. Jadi kebaikan Tuhan ini yang dicurahkan hari demi hari. Kita masih bisa mendapatkan makanan dari bumi ini. Itulah kebaikan Tuhan. Semuanya ini membuat supaya saudara dan saya sadar dan kembali kepada Tuhan. Karena itu di dalam surat Roma 2 ayat yang keempat dikatakan, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? ya dikatakan, maukah engkau menganggap sepi, atau terjemah lain, apakah engkau menghina?
menganggap sepi, gak nganggep. Bahkan menghina. Apa yang dihina? Oh Tuhan itu murah hati kok. Oh ya sudah, memang Tuhan murah hati. Dia murah hati terus. Tuhan berkata, jangan meremehkan kemurahan hati Tuhan. Kebaikannya, the riches of His kindness. Kebaikan Tuhan yang begitu banyak, itu jangan kita sikapnya meremehkan. Ya wis lah, Tuhan memang baik kok. Oh Tuhan pasti baik kok. Kita meremehkan. Dikatakan kebaikan Tuhan, kesabarannya, panjang sabar, dia tahan menanggung. Jangan kita meremehkan, menganggap sepi. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan, ya dikatakan maksud kemurahan Allah itu adalah the kindness of God. Kebaikan Tuhan itu memimpin engkau kepada pertobatan. Kenapa kok Tuhan baik kepada kita? Supaya kita juga jadi baik. Ketika Tuhan sudah menabur kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita masih mengembalikan tidak baik, bagi Tuhan itu tidak bisa diterima. Aku sudah menunggu, menabur. Kebaikan Tuhan itu maksudnya adalah pertobatan. Mari di saat ini, ketika saudara dan saya merenungkan, ketika saudara juga membaca firman Tuhan dari depan sampai akhir. Ketika engkau mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di dalam semua firman yang Tuhan hembusi dengan nafasnya, engkau akan mendapati dari semua awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, satu benang merah. Tuhan itu baik. Titik. Tidak ada pertanyaan. Mosok toh. Masa? Lo kok begini? Lo kok begitu? Ketika saudara mengenal firman, maka Tuhan katakan Tuhan itu baik. Titik. Kebaikannya itu yang membuat saudara dan saya melekat. Melekat kepada Tuhan yang baik. Engkau melayani Tuhan yang baik. Engkau punya Papa yang baik. Dan engkau punya calon mempelai yang baik. Biar kebaikan Tuhan membawa dimanapun kita berada saat ini, di mana saudara dan saya perlu kembali pada Tuhan. Bertobat. Bertobat dari apa? Mungkin dari hati yang sudah suam-suam. Bertobat dari apa? Dari cinta kepada Tuhan yang sudah ya gitu-gitu saja. Bertobat dari apa? Dari mengejar segala sesuatu yang di luar Tuhan. Yang kita pikir baik, kesuksesan, pengetahuan, kesehatan. Tapi di luar Tuhan tidak ada sesuatu pun yang baik. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau kembali kepada kebaikannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Kita mau katakan hatiku tenang, berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Biar di saat ini kami mau kembali kepada pelukan gembala yang baik. Kau yang menyelamatkan hidup kami. Kau yang menyelamatkan kami dari bahaya, dari kesakitan, dari kelaparan, dari musuh yang ada di hadapan kami sekalipun. Engkau gembala yang baik, Engkau menyediakan hidangan di hadapan musuh kami. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu ajaib bagi kami. Kalau kami boleh ada, kami boleh hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biar saat ini kami mau bertobat. Karena kebaikan Tuhan itu membawa kepada pertobatan. Biar kami tidak meremehkan kemurahan kebaikan-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, dengan menerima kebaikan-Mu, kami mau bertobat. Kami mau kembali kepada sumber kami. Kami mau kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Kami mau kembali kepada ucapan syukur. Kami mau tinggalkan komplain. Kami mau tinggalkan sungut-sungut. Kami mau mengucap syukur Tuhan setiap hari buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau yang akan mengerjakan keajaiban demi keajaiban di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Amin. Karena itu kami juga deklarasikan kebaikan-Mu juga atas bangsa kami Indonesia. Yes. Engkau yang akan mencurai bangsa ini dengan kasih-Mu. Dengan roh-Mu yang membawa kepada pertobatan kepada Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menengadakan tangan kami ke atas. Karena kami percaya berkat yang terbaik datang dari atas. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan anugerah. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.